Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai ekologi repositori pada teknologi informasi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk anggota dari kelompok 2. Ada Haikal Mufid Mubarok, Haniah Amalia, M. Zafadlan F. Muzaki, Muhammad Rizky Ramadhani, dan saya sendiri Muhammad Fahri Fahrudin. Jadi pada presentasi ini akan membahas mengenai dari pengertian, ruang lingkup, konsep dan manfaat, jenis, fungsi, lalu kesimpulan. Selanjutnya silakan. Pengertian ekologi, repositori, dan teknologi informasi. Secara etimologi, ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, yang berarti habitat atau tempat tinggal, dan logos berarti ilmu. Jadi ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tempat tinggal. Secara sederhana, repositori artinya adalah tempat penimbunan atau penyimpanan. Secara etimologi berarti sebagai tempat penyimpanan. Sedangkan teknologi informasi atau TI merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Ruang lingkup ekologi. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks. Ruang lingkup ekologi dapat dikelompokkan berdasarkan subjek yang dipelajari. Antara lain yaitu organisme. Yang pertama adalah organisme adalah suatu benda hidup atau makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan lainnya. Kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu sejenis yang hidup atau tinggal di tempat tertentu, contohnya populasi manusia dan populasi ikan. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dari sejumlah spesies yang berbeda dan saling melakukan interaksi satu dengan yang lainnya pada suatu tempat atau waktu tertentu. Contohnya, komunitas sawah terdapat populasi burung, rumput, ular, dan belalang. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima ada biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi di mana ekosistem berada. Berikutnya ada konsep ekologi. Konsep ekologi berhubungan dengan konteks sistem informasi ataupun interaksi manusia dengan ICT atau Information Technology and Telecommunication. Interaksi antara manusia dengan ICT merupakan salah satu penerapan ekologi pada teknologi informasi. Dalam arti informasi, ekologi tidak menitik beratkan pada teknologi, namun aktivitas manusia yang didukung dengan penggunaan teknologi. Dengan kata lain, ekologi sebagai analogi untuk menggambarkan bagaimana manusia saling berhubungan melalui teknologi dan dapat berinteraksi dalam kelompoknya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada manfaat ekologi. Ekologi memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, mempermudah proses pemahaman atau perilaku makhluk hidup. Contohnya sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba. Yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contohnya penggunaan pestisida yang berlebihan dan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui keanekaragaman hayati. Contohnya dengan mengetahui mana tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang berbahaya bila dikonsumsi. Dan terakhir ada memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis sewaktu-waktu. Manusia bisa berinovasi dengan memproduksi bahan bakar jenis lainnya. Lalu yang kedua ada konsep ekologi repositori.
Yang pertama ada skala, merupakan suatu prinsip dasar ekologi bahwa skala adalah granularity of the ecosystem atau interaksi tertentu yang terjadi pada ekosistem. Dalam pengertian, ekologi repository dan layanan adalah jangkauan dari organisme menuju ekosistem yang dapat dipetakan dalam berbagai cara yang berfungsi pada skala berbeda. Yang kedua ada entitas dan spesies. Entitas merupakan karakter yang terdapat pada digital repository. Jenis yang paling umumnya seperti pengguna atau user, repository, layanan atau service, objek, dan catatan metadata. Spesies adalah istilah kolektif untuk suatu jenis entitas. Dalam kelompok ekologi, repository dapat berupa institutional repositories, agregator service, library, katalog, blog, student, teacher, dan sistem administrator. Deskripsi ekologi atau representasi dalam repository ekosistem berfokus pada entitas tertentu. Namun deskripsi seperti itu dapat didefinisikan sebagai entitas dan contoh dari spesies. Dengan pengertian lain, identifikasi spesies memungkinkan untuk mengetahui perilaku spesies secara umum yang digunakan untuk membantu memahami entitas tertentu dan spesies yang mewakili karakteristik dari entitas. Yang ketiga ada repository. Dalam pandangan ekologi, repository adalah sebuah entitas yang mendukung beberapa fungsi dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen koleksi digital. Repository juga dapat didefinisikan sebagai penyimpanan data dengan adanya layanan yang saling berhubungan, meliputi layanan web formal, layanan informal berbasis web, ataupun layanan lokal. Yang keempat, layanan adalah entitas yang membangun maupun berinteraksi dengan repository untuk menawarkan nilai tambah bagi partisipan dalam lingkungan informasi. Layanan tidak harus mendukung interaksi secara teknis. Berdasarkan penerapan ekologi, layanan dapat direkomendasikan sebagai forum komunitas. Layanan juga dapat berupa the information environment service registry atau IESR atau service dan sebagainya. Yang kelima ada interaksi. Interaksi adalah koneksi, hubungan atau link antara dua maupun lebih entitas atau spesies dalam suatu populasi, komunitas maupun ekosistem. Dalam ekologi, interaksi dapat bersifat interaksi mesin ke mesin, interaksi antara dua orang, interaksi antara orang dan sistem, interaksi juga dapat antara entitas, interaksi antara entitas dan spesies, ataupun interaksi antara spesies dan spesies, sehingga menggambarkan terdapat berbagai bentuk interaksi ataupun interaksi dua entitas atau spesies yang penting bagi ekosistem. Pendefinisian interaksi menunjukkan dengan cara atau bagaimana interaksi terjadi. Sebagai contoh, interaksi dapat termasuk satu email, edit objek, select, searching, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang disalurkan dari satu entitas ke entitas yang lain sebagai bagian ataupun bentuk dari interaksi antara keduanya. Sumber daya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kesejahteraan dari entitas penerima, dan sumber daya dapat disebutkan sebagai nutrisi. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan itu jenis repository. Yang pertama, repository sistem teknologi informasi, yang merupakan sekumpulan paket program yang digunakan untuk mendukung sebuah program untuk dapat berjalan pada sistem operasi tertentu. Yang kedua, repository bersifat offline, yang merupakan sekumpulan data terdiri dari berbagai karya tulis yang disimpan dan diakses dan dipinjam oleh orang-orang. Contohnya seperti perpustakaan. Yang ketiga yaitu repository bersifat online, di mana merupakan kumpulan data informasi yang terdiri dari beragam karya, baik jurnal, e-book, karya tulis, dan hal lainnya, serta dapat dijelajahi pada website yang tersebar di internet. Yang keempat yaitu repository institusi,
adalah wadah penyimpanan digital dari suatu institusi atau lembaga yang bertujuan untuk menyimpan, mengelola, mempublikasikan, dan melestarikan karya intelektual. Suatu lembaga yang bertujuan untuk kepentingan akademis atau penelitian. Adapun manfaat repositori, yaitu sebagai sarana penyimpanan, media promosi institusi, menerapkan salah satu tridharma perguruan tinggi, meningkatkan indeks sekular, menghindari plagiasi, sumber referensi, media perbandingan, dan terhindar dari niat plagiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi teknologi informasi. Yang pertama itu untuk mengcapture. Yang pertama itu untuk menangkap layar atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Misalnya, menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing ini mungkin juga sudah tidak asing ketika kita memakainya untuk membuka informasi tertentu. Lalu yang kedua adalah fungsi processing. Fungsi teknologi informasi sebagai pengolah. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, Anda akan lebih mudah mengolah file maupun data Anda. Yang ketiga ada mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi, perubahan data ke bentuk lain, analisis kondisi, perhitungan atau kalkulasi, sintesis atau penggabungan segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini, pasti akan lebih memudahkan user. Lalu ada fungsi teknologi informasi sebagai generating, sebagai menghasilkan. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Selanjutnya ada fungsi teknologi informasi sebagai penyimpanan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, atau compact disk, dan sebagainya. Lalu ada fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier dari yang sudah lunas dan sebagainya. Ada kalanya data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh. Dengan adanya dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Lalu yang terakhir ada fungsi teknologi informasi sebagai transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin satu persatu, dengan saling sharing saja. Selanjutnya. Lalu
ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama itu ada untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Lalu yang kedua adalah ada untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain, sebuah program yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah besar. Selanjutnya untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan juga lebih maju. Serta akses yang dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Lalu ada untuk militer, dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Lalu ada untuk teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini, akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana, dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Begitupun dengan bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Selanjutnya ada untuk kedokteran. Bisa dimanfaatkan untuk mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran saat ini seperti scan, radiologi, maupun USG. Lalu ada untuk pemerintahan. Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Selanjutnya ada untuk hiburan dan permainan. Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan kini banyak programmer-programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baginya. Lalu yang terakhir ada untuk bidang kriminal. Teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan, bisa juga dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak lewat teknologi. Selanjutnya ada kesimpulan dan penutup yang akan disampaikan oleh moderator. Baik, yang terakhir mengenai kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa ekologi repositori pada teknologi informasi ini saling berhubungan. Ekologi di sini berarti merupakan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya dan dikaitkan dengan teknologi informasi yang membantu makhluk hidup. Nah, manusia dalam membuat, mengubah, menghubungkan, dan menyebarkan informasi dan berakhir dalam repositori yang merupakan tempat untuk menyimpan hasil dari pekerjaan manusia. Baik, terima kasih untuk penyampaian materi dari kelompok 2. Mungkin sudah cukup ya. Untuk teman-teman, bila barangkali ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, karena akan diupload di YouTube. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.